Banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi anggota PPNI dan terdaftar secara online di SIMKA PPNI. Kalau sudah kita terdaftar sebagai anggota, maka kita bisa mengakses akun membership keanggotaan kita sebagai anggota PPNI di komisariat di mana kita mendaftar di awalnya. Mulai dengan masuk ke websitenya PPNI, masukkan username dan password kita, lalu klik login. Dalam login box, maka kita akan bisa melihat kita terdaftar di komisariat mana di sebelah kanan atasnya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kita bisa lihat ya, fasilitasnya. Ada 5 item besarnya. Nah, di sini kita di bagian pertama itu pengaturan akun, ada email di sana, pengaturan email kita bisa ganti sesuai dengan email kita yang kita gunakan. Kemudian juga pengaturan username, bisa kita ganti username-nya. Saya menggantinya dengan nama. Kemudian password juga bisa kita ganti, password yang standar ya, kemudian kita bisa ganti dengan password yang kita inginkan. Nah, untuk pengaturan informasi pribadi itu kita bisa setting sesuai dengan kemauan kita. Misalnya informasi pribadi itu yang bisa melihat hanya anggota saja dan lain-lainnya. Kemudian simpan, maka datanya has been saved. Itu untuk item atau fitur pengaturan akun. Nah, pada fitur data pribadi itu cukup banyak item yang kita lengkapi, dan kita memang harus melengkapi data ini agar memudahkan pengurus PPNI di level DPK, DPD, DPW, dan DPP mengecek data kita secara lengkap. Lalu pada bagian pendidikan kita isi dengan pendidikan terakhir kita di keperawatan ya. Kalau ada tambahan silahkan saja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, tempat kerja utama. Di sini dilengkapi saja kepegawaiannya, kemudian pekerjaannya di mana, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Isi saja dengan lengkap seluruhnya, termasuk ada nomor SIPP dan dokumen SIPP-nya. Simpan. Ini karena belum lengkap maka dia tidak bisa disimpan. Lengkapi saja ya. Kemudian yang keempat, tempat praktek ya. Nah, ini beda nih. Tadi kan tempat kerja utama saya di rumah sakit. Nah, tempat praktek itu kan kita boleh praktik di 2 tempat. Bisa aja misalnya kita tempat kerja utamanya di rumah sakit misalnya, tapi kita bukan di bagian pelayanan gitu kan. Ya, kita tidak berpraktek namanya. Tapi kita praktek mandiri di luar, atau kita mungkin praktek di mana, di klinik. Nah, itu bisa. Bisa, artinya kita kan di rumah sakit tidak berpraktek, tidak punya SIPP, tapi kita praktek di luar. 2 ya, perawat itu boleh 2. Praktek mandiri 1, praktek di vaskes 1 misalnya klinik. Kalau praktek mandiri di 2-nya nggak bisa, rasanya 1 aja yang boleh, 1 praktek mandiri. Kalau 2 praktek vaskes boleh, misalnya di klinik A, klinik B praktek. Selanjutnya data keanggotaan. Nah, di sini data keanggotaan akan menunjukkan informasi tentang keanggotaan kita di komisariat mana. Kemudian juga ada pembayaran iurannya. Perhatikan di sini juga kita bisa memilih kita masuk di himpunan atau ikatan apa. Harus ada 1 ya yang kita pilih. Jadi simpan. Di sana juga sudah ada hak aksesnya kita sebagai apa di aplikasi PPNI ini. Ya, untuk 2015 ke bawah masih migrasi sampai sekarang ya. Lalu fitur berikutnya dari data pribadi adalah mutasi keanggotaan. Ini kalau kita mau mutasi ke komisariat lain, atau ke DPD lain, atau ke provinsi lain, atau ke luar negeri ya. Di sini sudah ada pilihannya. Nah, silakan saja dipilih mana yang menjadi tujuan komisariatnya. Nah, kita ke Australia. Ini nggak ada, belum lengkap ya. Mungkin tujuannya Australia saja, tidak ada yang lainnya. Jambi misalnya. Nah, ini bisa. Nah, langsung ada DPK-nya masing-masing. Simpan. Nanti bisa download. Kemudian diserahkan ke komisariat awal kita, baru komisariat tujuan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah PKB. Nah, di PKB inilah kita mengisi SKP kita untuk perpanjangan STR. Ada beberapa fiturnya di sana, ada petunjuk teknis, permohonan laporan PKB, keborang pengisian, buku log, dan rangkuman tunjangan PKB. Ini teman kita salah satunya sudah melakukan perpanjangan STR dengan kecukupan SKP-nya ya. Nah, cukup 25. Kemudian fitur berikutnya adalah pathway tick. Di sini biasanya diminta kalau kita melakukan
daftar registrasi STR baru gitu ya, diminta ini, tinggal download saja. Lalu yang terakhir adalah data virtual account. Di sini kita kalau membayar iuran BPN ini sistem online. Jadi tidak lagi pembayaran iuran manual, semua sudah online. Oke, di bagian atas kita bisa lihat ada fitur yang lain atau fasilitas yang lain, itu homepage, dashboard, private area, mailbox, help, dan logout. Kita buka dashboard. Di sini adalah catatan apa yang kita sudah kumpulkan SKP kita. Nah, ini targetnya sudah ada ya. Targetnya kalau ini hijau semua, berarti yang cukupi tiap tahun. Nah, tiap tahun tercukupi semua nilainya ya. Kan hijau semua. Oke, ya kan? Sebenarnya kalau aturan di PPN itu tiap tahun, tapi kita nggak apa-apa. Sekarang diabaikan, yang penting cukup saja dulu. Ini bisa lihat arsipnya di sini ya. Nah, tidak ada arsip, kita bisa cek semuanya. Tidak ada, kita cek yang lain. Nah, ini apa yang kita lakukan selama menginput kegiatan PKB kita. Nah, ini kelihatan ya semua ya. Nah, itu tercatat dengan baik di jam berapa sampai seterusnya. Nah, mailbox ini kalau ada pesan kalau masih di mailbox. Kemudian di help ya, tentang apa saja di sana juga bisa ditampilkan. Nah, ini kayaknya fiturnya masih belum terlalu sempurna gini, masih kosong ya dalam pengembangan. Oke, selesai, kita bisa log out ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita menjadi anggota. Kalau kita menjadi anggota, ya udah daftar anggota dulu. Kita bisa mulai di registrasi anggota. Di sini kita bisa cek ada ART, kode etik sebelum kita mendaftar. Jadi pastikan kita tahu ada ART dan kode etik. Nah, ini ya formulir pengisian untuk pendaftaran anggota baru. Ini sudah mulai dikembangkan, terus berbeda lagi dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, nanti mungkin saya akan lagi bagaimana cara daftarnya menggunakan fitur-fitur ini yang terbaru lagi. Soalnya yang kemarin itu masih yang lama, video yang terakhir. Nah, ini yang penting itu adalah keterangan keanggotaan pilihan komisariat, itu utama, kita harus tahu. Jadi pendaftaran keanggotaan itu di mana kita bekerja. Nah, kemudian kalau kita tidak bekerja, sesuai domisili di mana kita tinggal, yang terdekat. Tapi kalau bisa yang anggota yang mau mendaftar ke rumah sakit, usahakan tidak di rumah sakit ya, tapi di komisariat lain yang ada di luar rumah sakit, tapi tidak yang terdekat. Biasanya sih kalau rumah sakit diperuntukkan untuk rumah sakit. Nah, di sini ya bisa kita baca semuanya. Di website PPN itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan ya dari anggota PPNI. Oke, di sini ada peraturan perundang-undangan, kita bisa download ya, banyak sekali ya. Jadi semua kita bisa dapat infonya. Produk PPN itu apa, ini ada. Nah, ini coba kita cek. Kalau kita belum jadi anggota, bisa nggak di download ini? Oh, tidak bisa ya, ternyata harus login dulu. Jadi kita harus jadi anggota dulu baru bisa diambil dokumen-dokumen tersebut. Nah, sama juga dengan ini ya, semuanya PO, disiplin organisasi dan seterusnya. Jadi semua itu harus jadi anggota dulu baru bisa diambil dokumen-dokumen tersebut. Oke.